Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awud wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, kita mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, tidak terasa begitu cepatnya waktu berputar. Malam hari ini sudah di malam yang ke-24. Tetap kita mengatakan Ramadan syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Ramadan itu bulan berkah? Tapi faktanya masih saja terjadi musibah. Musibah alam, musibah perilaku, sikap dan lain-lain. Maka hati-hati. Makin dekat dengan Idul Fitri, tindak kriminalitas makin banyak. Ada sejumlah motor sudah mulai hilang. Nah itu hati-hati itu ya. Maka malam hari ini tema kita walaupun kultum kuliah. Yang sedang itu kulibas, kuliah 15 menit gitu yang sedang ya, Masya Allah. Namanya kulibas tuh. Antara berkah dan musibah. Berkah itu ziyadatul khair fi kulli syai'. Untuk orang beriman pasti dapat keberkahan karena akidahnya lurus, ibadahnya istiqomah, akhlaknya mulia. Walaupun ada yang mengatakan Ustadz, berkah itu ketika Allah berikan anugerah yang berlimpah, rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Boleh gak kita bilang begitu? Boleh, sepanjang kita dapatkan dengan cara yang dibenarkan menurut syariat agama. Mafi muskilah. Tetapi musibah itu bagaimana kita menyikapinya? Musibah itu tidak kenal waktu, kapanpun dan dimanapun, sekalipun di bulan Ramadan. Padahal hadisnya terang benderang tuh. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tapi faktanya masih banyak syaitan yang berkeliaran. Betul atau benar nih? Maka jangan heran ya, hati-hati, tetap jaga kewaspadaan. Jangan pula heran melihat seseorang berbadan kekar siang hari keluar dari tirai setengah pinggang. Kaki kelihatan, badan tak kelihatan. Dari mana bang? Senyum dia. Aku tak tahan hari ini gak puasa. Kenapa gak puasa? Sakit mah. Sudah berapa hari? 23 hari. Nah ini yang terjadi, Masya Allah. Jadi tidak berpengaruh bagi diri dia. Padahal momentum Ramadan itu luar biasa untuk mendapatkan anugerah yang luas, ampunan, kemuliaan, dan besar kemungkinan menjadi ahli takwa. Jadi kalau ngomongin musibah itu merupakan sunatullah. Mana ayatnya? Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, tapi ayatnya kita baca dulu nih. Kapanpun musibah bisa terjadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, bahkan tidak ada buah-buahan, namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat yang lain kita temukan di Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian dengan hanya mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang jauh lebih berat.
Nabi menyebutkan hadisnya, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Saya menyebut dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zufri. Saya ulangi ya Pak, supaya kita bisa menerima apapun yang kita hadapi ya. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya nanti pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zufri. Kelas? Masya Allah. Jadi kalau begitu gimana sikap kita menghadapi musibah itu? Yang kapan pun bisa saja terjadi. Pertama adalah bertawakal. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Dalilnya banyak. Setidaknya kita sebutkan 2. Pertama, Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, tidak terjadi suatu apapun musibah kecuali yang telah dituliskan oleh Allah. Allah lah pelindung kita. Maka orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, artinya sudah menyempurnakan ikhtiar, maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kelas, ini yang pertama sikap kita. Yang kedua, bersabar. Sabar itu dalam Islam luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat di nomor 10. Momentum Ramadan madrasah bagi kita untuk melatih kesabaran. Sebab kalau nggak sabar pahalanya lenyap. Dikhawatirkan cuma dapat lapar dan dahaga. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tidak sempurna pahalanya. Apa sebabnya? Nabi mengingatkan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak mampu menjaga lidahnya dari qaula zur, ucapan yang sia-sia, tak berguna, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Alhamdulillah kita dilatih kesabaran. Insya Allah pasca Ramadan lebih sabar lagi, amin. Latihannya sebulan ini, bahkan setiap tahun nih, Masya Allah. Nah kalau sudah sabar berarti kita bisa menyikapi keadaan. Ternyata salah satu musibah yang dialami oleh seorang mukmin ketika sakit dia derita, itu prosesnya Allah mengampuni dosanya. Bagaimana Nabi mengatakan untuk orang yang sedang mengalami derita, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya.
Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu, perindu surga, izinkan kami bertanya, pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit diampuni? Sehat dosanya bertambah, sakit dosa diampuni, pilih mana? Maunya sehat diampuni, maka jaga ibadah kita. Sebab tidak sedikit orang sehat meninggalkan kewajiban. Ya, saya lihat di sini walaupun ada yang sakit tetap ibadah. Amin. Ya. Jadi jangan risau, sakit itu penghapus dosa. Karena pada waktunya kita pasti mengalami yang namanya sakit yang kita derita. Itu sunatullah. Semoga dengan asbab kita puasa lebih sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Menutup tentang sabar. Ini ada 3 cara kita menghadapi musibah. Betapa bahagianya ahli sabar. Potensinya bisa satu keluarga masuk surga kalau keluarga itu sabar menyikapi keadaan apapun. Surat cinta Allah di Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat nomor 23-24. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, nikmat tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Kita dan istri kita ahli surga, amin. Anak keturunan kita semua ahli surga, amin. Syaratnya bersabar. Maka katakan kalimat yang menyenangkan supaya tetap sabar. Titip pesan untuk bapak-bapak, besok siang ketika matahari sedang cerah-cerahnya, lihatlah awan di angkasa. Kemudian katakan kepada istri, menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang semati, Pak. Saya ulangi syairnya ya. Menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Nah, ini pesan untuk para suami ini. Wahai para istri, kalau suami melakukan kesalahan, beri dia maaf. Katakan kepada suami, ya, apa? Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Terakhir, kan kulibas 15 menit. Terakhir adalah menyikapi musibah dengan apa? Berdoa. Luar biasa malam hari ini, sejuk ketika kita bermakmum dengan Ustaz Abdul Rahim, ya Masya Allah, nikmat. Rakaat kedua, connect di hati saya ayatnya ini, ayat khusus ini, yaitu surat Al-Qadar. Semoga kita semua meraih Lailatul Qadar, amin. Doa kita dikabulkan, Allah limpahkan pada kita keberkahan dan banyak kebaikan, Masya Allah. Nah, ngomongin tentang doa itu luar biasa. Salasatun la turadu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, pasti dikabulkan Allah, yakin. Yang pertama as-shaimu hatta yuftira, yaitu yang puasa sampai dia berbuka. Tidak terasa tinggal beberapa hari kita puasa. Tinggal berapa, Pak? Tinggal 6 hari. Manfaatkan untuk banyak berdoa, sedikit tidur, banyak minta ampun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ekspresikan rasa syukur kita dengan benar. Katakan kepada anak-anak, bangun tidurku terus berdoa.
Bangun tidur terus berdoa di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Kata saya. Masya Allah. Yang kedua, doanya siapa? Doanya orang yang disebut pemimpin yang adil. Maka kita doakan nih para pemimpin kita, semoga Allah memberikan hidayah petunjuk pada mereka sehingga mereka amanah dengan jabatannya. Pemimpin kita menegakkan keadilan, amin. Supaya Indonesianya terang bukan gelap, supaya Indonesianya emas bukan cemas, supaya Indonesia cemerlang bukan malah hilang, amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir yaitu da'watul madlum, doanya orang yang dizolimi atau terzolimi. Hati-hati ketika kita berbuat zolim pada seseorang, maka doanya mustajabah. Dampak buruknya berat buat kita, maka jangan lakukan kezoliman pada siapapun. Tapi kalau sebaliknya kita sedang dizolimi seseorang, apa yang mesti kita lakukan? Ketika ada orang berbuat zolim kepada kita, raihlah, rauplah pahala yang besar dengan cara memaafkan orang yang menzolimi kita. Lihat surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat di nomor 40. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau kezaliman adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas orang yang zalim kepada kita asalkan setimpal. Namun bagaimana mengukur yang setimpal itu? Ketika kita membalas kezaliman seseorang berujung dengan pelampiasan. Kata orang Betawi, ente jual. Nah, itu masalahnya. Maka lebih baik maafkan orang yang zalim kepada kita. Katakan kepada dia, buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia itu punya kebiasaan unik, tapi pasti kita lihat setiap berbuka pengennya makan kurma dan makan gorengan. Betul nggak? Lihat setiap ada kesempatan berbuka ada kurma, ada gorengan. Itu kalau dibuat sebuah syair ketemu tuh. Buka puasa makan kurma dan gorengan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Cukup ya? Masya Allah, semoga kita jadi orang yang mudah memaafkan. Karena apa? Ahli takwa itu memiliki karakter wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia atau orang lain. Pahalanya luar biasa. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Kita jumpa di kultum Ramadan, insya Allah 1 tahun lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Anwar Zufri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.